Pak Mufid tentunya sering ke tanah suci melihat Ka'bah atau memegang. Yang saya tanyakan, tangisan yang mana yang paling mengharukan? Pak Mufid di sana bisa menangis untuk berdoa untuk untuk tangisan itu sampai ke hati gitu. Karena kita tahu pasti bahwa kalau melihat Ka'bah itu seseorang pun akan terharu untuk menangis. Yang kedua adalah urgensi memegang atau mencium Hajar Aswad. Apakah itu wajib? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan baik sehat sehingga bisa dipertemukan dan dikumpulkan di majelis yang mubarak ini insyaallah. Tentunya yang pertama saya terima kasih kepada Pak Mufid, itu sudah sangat familiar. Kalau beliau nggak paham saya karena saya jamaahnya, tapi kalau saya pribadi termasuk favorit kami ya, tentang materi di Kabin Istiqomah favorit kami. Alhamdulillah kesempatan pada saat ini yang ingin saya tanyakan Pak, kalau kemarin kami itu mendapatkan video tentang pelaksanaan dam atau yang dimana kita semua titipkan melalui Kabin Istiqomah. Kemudian digambarkan itu bahwa ternyata di sana itu ada mafia, itu Bismillah karena Allah, kalau kami sudah sepenuhnya lillahi ta'ala pasrah dan yakin itu akan amanah nanti dari Kabin Istiqomah, jadi kami insya Allah akan husnudon. Tapi bagi yang belum tahu kan, loh kok seperti ini, jadi Roto Usdi ada mafia dam yang ketika pembelian itu antara panglima atau yang punya yang sana atau yang bisa menjual dam di sana itu kambingnya itu nanti bisa negosiasi dengan karom dan lain sebagainya, sehingga ada nilai yang mungkin kurang pas nih. Artinya kita kalau yang memang belum paham itu juga sepertinya takut titip seperti itu. Nah ini mohon nanti dijelaskan juga supaya kami juga dalam ibadah itu juga merasa tolong Bismillah, kami yakin bahwa ini tetap benar, kami juga bisa konsentrasi fokus untuk pelaksanaan ibadah nanti. Nah, mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Matur nuwun Pak Mufid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang pertama dari Akinal Kirom, Pak Yai Daimun menanyakan kapan tangisan seorang hamba ketika ada di tanah suci, khususnya di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, ketika ketemu dengan Ka'bah. Itu pertanyaan begitu. Jadi sebelum jawab, pikiran saya sudah di sini, Bu. Ya Allah, maka Pak Yai Daimun, kita ingat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Al-Adzaki dalam Akhbar Makkah dan isnadnya yang bagus, bahwa An Ibni Abbas qala Rasulullah SAW, inna lillahi fi kulli yaumin wa lailatin isrina wa mi'ata rahmatin tanzilu ala hadzal bait sittuna lit-ta'ibin wa arba'u lil mu'allim lil musallin wa isruna lin-nadirin. Kita akan menangis ketika pertama kali masuk di pelataran Ka'bah, karena seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW mengabarkan bahwa setiap hari siang dan malam Allah akan memberikan 120 rahmatnya kepada yang mau menerima. Yang pertama, rahmat Allah yang 120 ini dibagi 3 kelompok atau 3 golongan. Golongan atau kelompok pertama dengan 20 rahmatnya kepada mereka yang melihat Ka'bah dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus. Hanya melihat Ka'bah saja, itu Allah sudah sediakan 20 rahmatnya. Rahmat yang dimaksud adalah kasih sayang Allah,
karena sebagai duta yang istimewa. Nah, kira-kira kalau panjenengan jadi tamunya Allah, hanya melihat Ka'bah saja sudah diberikan 20 rahmat, itu kan hati kita akan terenyuh. Ketika hati kita akan terenyuh, apa yang terpikir? Syarat kita akan masuk ke otak, ya Allah, inilah Ka'baitullah, kiblat dari seluruh penjuru umat Islam beribadah kepada Engkau. Dan Engkau berikan 20 rahmat kepada kami yang ikhlas, yang tulus dengan melihatnya. Insya Allah dari situ saja tidak usah diperintahkan ayo nangis, akan menangis baru melihat Ka'bah. Kemudian Allah juga memberikan lanjutannya dari 120, 20 bagi mereka yang melihatnya. Kemudian masih ditambah lagi 40 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang mau sholat di hadapan Ka'bah. Sholat apa? Baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Sholat sunnah apa yang pas karena waktunya? Ada sholat sunnah mutlak yang bisa dilakukan dari segala penjuru sisi Ka'bah, baik dari rukun Yamani, rukun Iraki, rukun Syami, atau rukun Hajar Aswad. Jadi 4 penjuru boleh. Kalau kita di sini kan ke arah Ka'bahnya, ke arah kiblatnya, arah ke barat sirong sedikit. Kalau di sana dari 4 penjuru. Dengan melaksanakan sholat di situ, maka akan ditambah 40 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. 20 dan 40 maka jumlahnya menjadi 60. Bagaimana? Ini 120. Kalau 120 dikurangi 60 masih ada 60 lagi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan 60 rahmatnya kepada mereka yang mau melaksanakan tawaf di sekeliling Ka'bah. Genaplah 120 rahmat Allah terbagi atas 3 kelompok atau 3 golongan, yaitu yang pertama 20 rahmat bagi yang melihat Ka'bah dengan hati yang tulus. Besok panjenengan juga akan ketemu. Kemudian setelah itu 40 rahmat Allah akan diberikan mereka yang sholat di depan Ka'bah, dan 60 rahmatnya Allah akan diberikan kepada mereka yang bertawaf kepada Allah di sekeliling Ka'bah. Nah, dari situ kalau kita menjiwai tentunya akan mulai tangisan kita. Maka kadangkala Bapak Ibu jenengan suami istri gitu. Nah, suami istri ketika nanti tawaf terlupakan oleh suami, terlupakan oleh istri, diikhlaskan. Kenapa? Karena sedang mempersembahkan ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagikan kita sedang bernostalgia kepada orang tua kita ketika lama nggak ketemu di mudik. Anak-anak kita kadang lupa kita bermesraan dengan orang tua. Tetapi kemesraan panjenengan besok yaitu ketika melaksanakan atau mempersembahkan ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhlaskan ketika suami lupa sedikit, istri atau lupa sedikit ketika sedang bertawaf. Berarti ini yang pertama Pak Kiai. Kemudian yang kedua, di setiap penjuru itu menjadikan kita mudah menangis, yaitu ketika kalau saya memberikan saran kepada jamaah yang berangkat ketika menghitung bilangan tawaf tidak perlu memakai karet, tidak perlu memakai kerikil, tidak perlu membawa jagung, dan tidak perlu menekemi tangan begini. Putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, putaran keempat sampai ke-7. Cukuplah 7 dihitung sebagaimana manifestasi penerjemahan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi ketika putaran pertama, ketika kita tawaf masuk di rukun Yamani dengan mengucap atau berdoa dengan doa yang kita kenal dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dibaca 2 kali masih cukup waktunya.
Karena saking berdesak-desakannya jamaah di sana, lanjutkanlah berdoa untuk yang pertama kali, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri sendiri. Memulai dari meminta ampunan atas kesalahan dan dosa-dosa, kemudian lanjutkan niat hajat maqasidul a'dzam, maksud terbesar kita meminta kepada Allah apa. Kemudian pada putaran kedua, setelah membaca doa Rabbana Atina, lanjutkanlah mintakan ampunan atas segala dosa dan kesalahan suami atau istri. Istri mendoakan suami, suami mendoakan istri. Pada putaran ketiga, ketika setelah Rabbana Atina dan seterusnya, bapak dan ibu mintakan atas ampunan Allah pada anak kandung panjenengan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, pada putaran tawaf keempat, setelah Rabbana Atina fid dunya hasanah, mintakan ampunan kepada Allah atas dosa dan kesalahan bapak ibu kandung panjenengan. Kemudian pada putaran yang kelima, setelah Rabbana Atina, mintakan ampunan atas dosa dan kesalahan bapak ibu mertua panjenengan. Adanya suami istri pasti punya mertua. Nah, kemudian pada putaran keenam, setelah Rabbana Atina dan seterusnya, mintakan atas pengampunan salah dan dosa kakak adik kandung panjenengan. Dan terakhir pada putaran ketujuh, setelah Rabbana Atina fid dunya hasanah, dilanjutkan permintaan pengampunan atas dosa dan salah saudara dekat panjenengan, bukan saudara kandung ya, saudara jauh panjenengan, tetangga panjenengan. Nah ini jamaah istiqomah, ini Pak Yai Umar Siddiq ya, Yai Umar Siddiq yang telah mengadakan kegiatan ini, dan seluruhnya dimintakan ampunan. Ditutup minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Semuanya tercover doa ini. Ketika panjenengan sudah melaksanakan doa yang ketujuh ini, selesailah 7 kali putaran. Dan besok Pak Kiai Umar Siddiq datang ke rumah jenengan, Pak, Bu, apakah saya didoakan di sana? Jenengan mantap menyampaikan, tak doakan di Rukun Yamani, tempat yang mustajabah untuk berdoa. Kalau sampai lupa tidak didoakan, ada yang datang membawa gula, besok jenengan jawabnya bingung. Mau tak jawab doakan, lupa tak doakan. Tapi kalau saya ngomong lupa saya mendoakan, pasti orangnya marah kan gitu. Gulanya diminta lagi nanti. Oleh karenanya ada runtutan. Ini bukan syariat, ini hanya syarat. Ketika tawaf pertama, doalah untuk diri sendiri. Ketika putaran tawaf kedua, berdoa untuk suami, ke istri, istri dan suami. Putaran ketiga, anak kandung. Putaran keempat, bapak ibu kandung. Putaran kelima, bapak ibu mertua. Putaran keenam, saudara kandung, kakak dan adik. Kemudian yang ketujuh adalah saudara dekat, saudara jauh, minal muslimin wal muslimat. Dan Pak Kiai Daimun, satu penekanan Pak, ketika meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ cucuran air mata karena tangisan luar biasa. Satu lagi yang belum, ini khawatir beda nanti Pak Kiai Daimun tentang hukum mencium hajar aswad, sebagaimana sahabat Rasulullah itu menyampaikan, yaitu sahabat Umar, andai saja Rasulullah tidak melakukan mencium hajar aswad, bahasa kita, aku ya rasudi ngambung patu, gitu kan, itu kan gitu. Karena Rasulullah mencium, maka aku pun juga melakukannya. Maka apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, apa yang menjadi ketetapan Rasulullah, apa yang diucapkan Rasulullah, itulah sunnah. Oleh karenanya mencium hajar aswad adalah sunnah. Tentang yang ini berarti besok kita tekankan. Yang penting, mohon maaf, masih ada surat edaran Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh
nomor 05 tahun 2024 tentang tata kelola dam oleh penyelenggara haji Indonesia. Kalau kita mengikuti itu, insya Allah aman. Pak tersebut, mungkin sebelum doa. Ya, saya tanya kalau waktunya habis ya nggak apa-apa. Ingat Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama mohon dijawab dengan syariah, hukum syari. Satu, ada yel-yel kebangsaan di waktu syai, hukumnya gimana? Dua, sesudah tawaf ibadah, orang tidak boleh sholat lagi di Masjidil Haram. Berikan alasan syar'i. Saya ketemu dengan mahasiswa Mesir S2 dari Pondok Kalibete dan kami dialog lama. Yang ketiga terakhir, umum. Bagaimana hukumnya ikut bela sungkawa paus yang mati dan kita rakyat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama tadi coba Pak, kalau kelingan yang ketiga masalah nyanyian kebangsaan. Jadi begini Bapak Ibu, sebenarnya di slide ini lengkap bahwa tidak ada amalan khusus berdoa ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh. Tidak ada. Doanya harus begini, tidak ada. Tetapi yang digariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW juga dulu catatan sejarah pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan bahkan dari Nabi Adam yang pada intinya, esensinya adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Pertanyaannya saya balik, yel-yel itu zikir mboten niku. Yel-yel dalam ini zikirnya kepada Allah, itu tidak ada lainnya. Intinya zikir kepada Allah. Bahkan zikir paling terendah pun kita bisa zikir melalui hati. Artinya ada yang menyampaikan ketika melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab, pakailah bahasa Indonesia. Tidak bisa memakai bahasa Indonesia, pakailah bahasa daerah. Kita orang Jawa pakai Jawa. Tidak bisa memakai bahasa Jawa, cukuplah zikir dengan hati. Yang penting zikir kepada Allah. Tetapi minimal kalimat takbir kan ya bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sampai pernah, mohon maaf ini lucu sedikit ini. Kemarin saya memberikan manasik di Jogja. Ini haji khusus. Saya sampaikan Pak pertanyaan ini. Zikirlah kepada Allah dengan bacaan ini. Jamaah, Ustaz, saya belum pernah mendengar kalimat itu. Loh, bukankah Bapak sudah sholat? Kalau sholat pasti zikir kan? Kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil, kalimat takbir. Saya belum sholat Pak. Loh, belum sholat sudah mau haji, saya gitu. Iya Pak. Loh kok bisa? Saya dibayari anak Pak. Jadi uangnya tak mau minta mentahan aja nggak boleh Pak. Repot ya. Ya sudahlah. Allah itu maha segalanya. Allah itu Ghafurur Rahim. Kita doakan semoga yang belum pernah mendengar karena tidak bisa melafalkan itu belum pernah sholat. Semoga setelah manasik itu sholat. Setelah sholat besok haji, setelah haji juga selesai. Jadi saya juga bingung. Jadi arkanul Islam itu ada tahapan dari syahadat, sholat sampai dengan haji. Ini belum sholat, tapi sudah muslim KTP-nya. Tapi mau melaksanakan ibadah haji lah. Kita nggak usah menghukumi, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita serahkan itu. Saya nggak berani Pak bertanya. Apakah kemarin puasa? Saya juga nggak berani. Saya tanya, sholat kan Bapak? Belum Pak. Loh kenapa? Nah, saya hajinya dibayari anak Pak. Mau tak minta uang aja, mau tak belikan mobil, tapi nggak boleh Pak. Padahal haji khusus. Ya Allah, astagfirullah. Sudahlah, itu yang terjadi Pak. Sekali lagi Pak, saya tidak akan menjawab yang macam-macam. Kalau itu intinya hanya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, karena permintaan Pak Kiai Umar harus cepat, lugas dan sederhana.
Yang dimaksud mungkin setelah tawaf wada, Pak. Bukan tawaf ifadah gitu. Setelah tawaf ifadah atau tawaf wada? Setelah tawaf wada. Wada itu dimaknai sebagai pamitan. Hukumnya bagaimana secara syar'i? Kalau kita sholat di Masjid Al-Haram, Makkah Al-Mukarramah, boleh. Jadi setelah tawaf wada, sholat lagi boleh. Kemudian ada kegiatan lagi macam-macam, sholat lagi boleh. Barulah nanti, jadi merubah niat itu boleh, Pak. Merubah niat boleh. Di sini di slide ini sebenarnya kalau tadi dimunculkan orang yang sudah meniatkan haji tamattu, kemudian karena ada persoalan tertentu, ada hal tertentu, merubah niatnya menjadi qiran boleh, menjadi haji ifrad juga boleh, atau sebaliknya qiran menjadi ifrad menjadi qiran juga boleh. Orang yang sudah melaksanakan tawaf wada karena sesuatu penerbangan misalnya mundur, atau perpindahan ke Madinah mundur, atau tambah waktu, kemudian sholat di Masjidil Haram lagi boleh. Jadi niatnya dirubah. Kemudian ketika betul-betul sudah mau meninggalkan Makkah, barulah tawaf wada kembali. Cuman dalam yang pertama tadi dirubah niatnya, ya, dirubah karena ada persoalan. Nah, khusus melalui penyelenggara haji Indonesia memang dikabarkan kalau sudah tawaf wada sebaiknya angkrem di hotel, kata teman. Kenapa demikian? Angkrem di mana mungkin? Ya pokoknya istirahat di hotel. Mengapa demikian? Kalau sewaktu-waktu peluit dibunyikan untuk berkumpul dan diajak menuju ke Jeddah dalam rangka persiapan pulang, jamaahnya sudah siap. Jadi karena saking banyaknya tadi Pak, sistem tarodudi, gantian bisnya, gantian pesawatnya, jadi tidak seperti angkutan umum. Kalau angkutan itu bisnya sudah ada, penumpangnya baru datang, kemudian naik bis. Kalau ini dibalik oleh penyelenggara haji, jamaahnya disiapkan dulu, baru angkutannya datang. Terus banyak orang yang memaknai ini diantara orang Jawa, wis pamitan kok bali meneh, kan gitu kan? Apa kok sing tuan rumah mang nyugui meneh, kan gitu? Wah itu aneh-aneh di wong itu kira-kira orang Jawa. Jadi hukumnya boleh. Ya. Nah yang terakhir kesannya dijawab Pak Kiai Umar Asik. Pada sudah. Mungkin doa dulu Pak. Biar mabrur dan biar selamat. Bareng-bareng. Ya bareng-bareng. Monggo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ala nawaliyat salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa ta'ala sultanik. Allahumma ya Allah ya Ghafar ya Ghafur, ighfir lana dhunubana wa min sayyiati a'malina waghfir lahumma kama rabbayani shaghira. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbina ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna warham wa anta khairur rahimin. Irhamna warham wa anta khairur rahimin. Irhamna warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ya Allah ya Razzaq ya Murtarziqin, irzuqna katsiran halalan thayyiban mubarakan linafa'ati fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Allahumma ya Allah balikna wa balik akhina wa balik al-usrat li ziyaratal makkatal mukarramah wa madinatal munawwarah li ada'il haji wal umrah bi aunillah wa bi fadlika bi amnin wa salamin
wa bulughul maram karrotan ba'dal karotin marratan ba'dal marotin. Allahumma ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sedikit 1 menit ya, pesan kami kepada jamaah kajian subuh. Kita kepingin mendulang pahala dari Allah Subhanahu wa taala di setiap saat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ketika kita berdoa dalam mengangkat tangan ada 3. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan dengan mengangkat telunjuknya ketika berkhutbah. Itu ketika khutbah itu menjadi khotib, Rasulullah tangannya begini ketika berdoa. Mengapa demikian? Itu nanti besok pada kajian yang akan datang. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan tinggi ketika Rasulullah mengimami dalam sholat istisqa, meminta hujan. Nah, kemudian ini diartikan bahwa karena saking pentingnya munajat kita kepada Allah, ketika kita sholat tahajud boleh kita mengangkat tangan tinggi dengan mengharap dikabulkannya atas doa-doa kita atau di sholat hajat kita. Dan ketika sendirian, kalau di pas Jumatan ngangkat tinggi ketiaknya bahu repot magatan ketika sendirian. Dan yang pada umumnya ketika Rasulullah berdoa yaitu dengan mengangkat kedua tangan lurus, ini kalau ini dengan pundak, kalau ini ditarik itu lurus dengan pundak begini. Jadi mengangkat tangannya lurus, boleh dibuka sedikit, yang penting dijelaskan di dalam hadis itu lurus. Artinya apa Bapak Ibu? Di kita kalau jagongan itu okay? Atau ada acara apalah diundang tetangga itu kan, ada yang tangannya hanya di bawah dan lain sebagainya. Sudahlah, terserah diangkat atau tidak diangkat, itu yang berkati podo wae. Bukan begitu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang menjadi ketetapan Rasulullah dan yang diucapkan Rasulullah adalah sunnah. Nah, ketika kita hanya mengangkat tangan ini menjadi sebuah pahala, kenapa kita tidak lakukan? Ini mohon maaf, ini yang terakhir, semoga bermanfaat. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus atas Pak Anda dan Ibu dan Bu Hati ya, dan menjadi hasil mabrur kembali berkumpul dengan masjid subuh rumah dengan ya selamat membawa oleh-oleh berupa doa yang istijabah. Amin. Pada itu hari ini kita cukupkan, kita akan ketemu lagi pekan depan mulai kajian tafsir sudah 2 kali setengah halal bihalal, dan juga hari ini permintaan dari jamaah untuk mengadakan doa syukur buat calon kita. Demikian itu Pak Ustaz Mati mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jamaah majelis subuh istiqomah yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita dengarkan kajian mengenai ibadah haji dan umrah oleh Bapak Ustaz kita, Bapak Haji Kiai Mufid. Kita pesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia. Marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi.